sehari atau dua salah satunya Pak Ustaz. Pertanyaan ini kan kita kalau kita melaksanakan salah wajib seperti kita membaca doa etika yang apa. Tetapi sudah kita melaksanakan salat Jumat, pertanyaannya apakah kita wajib membaca doa kita? Oke saat rakaat pertama saya baca doa kita. Tetapi setelah salatkan selesai dua rakaat masuk rakaat ketiga, tetapi saya tidak baca doa kita. Langsung apa dia? Pertanyaannya, bolehkah dilakukan seperti itu? Apakah silakan? Kemudian yang kedua, masih terkait sunnah doa. Saya rencanakan melaksanakan selama 8 rakaat. Tetapi setelah selesai 4 rakaat terputus bunyi HP. Tapi saya berteriakan bicara dulu. Lalu selanjutnya lagi rakaat berikutnya sampai selesai rakaat 8. Pertanyaannya, bolehkah saya lakukan seperti itu? Saya terima atau tidak usah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perlu kita pahami apa hukum membaca doa iftitah dalam sholat. Hukumnya sunnah. Dia hukumnya sunnah, boleh dibaca, boleh tidak. Tetapi tentu yang paling afdal tetap membaca doa iftitah. Jadi disambung supaya nanti sampai di pertanyaannya. Ustaz, kalau saya baca doa iftitah, Ustaz, panjang sekali nanti tidak cukup. Ini misalnya Pak, masuk ke masjid tinggal 2 menit setengah. Kalau saya sholat mau baca doa iftitah, ini tidak cukup Ustaz. Maka boleh dibaca, boleh tidak, tapi sebaiknya dibaca. Jadi kalau dibaca Ustaz panjang ini, maka jawabannya ada doa iftitah yang pendek. Apa itu? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Itu doa iftitah itu. Itu Pak pendek itu. Ya, sama dengan doa di antara dua sujud. Apa yang kita baca? Bapak baca doa di antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Lama Ustaz, 8 detik. Bisa dikasih pendek. Rabbi ghfirli Rabbi ghfirli. Itu doa yang tersebut gitu. Sekarang, bolehkah doa iftitah itu dibaca 1 kali saja? Padahal sholatnya 8 rakaat, yang berarti 4 kali takbiratul ihram. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Salah satu penjelasannya adalah dari Imam Malik, nanti membahas tentang Bismillah. Apakah kalau kita baca Quran, Bismillahnya itu setiap kali membaca atau 1 kali saja? 1 kali saja, boleh 1 kali saja. Jadi awal, maka membacanya itu seterusnya. Begitulah dengan doa iftitah, boleh di awal saja, kemudian nanti rakaat ketiga, rakaat kelima, rakaat ketujuh itu tidak membaca iftitah lagi. Kenapa? Dianggap doa iftitah pertama adalah sambungan sampai ke akhir. Itu mirip dengan membaca Bismillah ketika membaca Al-Quran. Nah, itulah sebabnya jangan curiga sama Pak Imam kalau salat tarawih. Cepat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak baca iftitah kapan ini, kemungkinan besar dia baca tapi yang pendek, atau memang dia memang tidak baca karena sudah menganggap yang pertama itu sudah mewakili. Yes. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang ini Pak. Jadi Bapak niatnya sholat duha 8 rakaat. Di rakaat keempat setelah salam diputus untuk berbicara, boleh Pak. Begitu juga dengan salat tarawih. Salat tarawih itu tidak ada namanya dalam Quran, tidak ada namanya dalam hadis. Salat tarawih itu kalau saya tidak salah Imam Bukhari
yang kasih nama bab salat tarawih. Nah, kenapa dinamakan salat tarawih? Karena setiap selesai 4 rakaat beristirahat. Tarawih itu artinya istirahat. Karena panjang, orang salat tarawihnya dulu panjang. Sampai disebutkan ada sahabat yang bikin tali mirip ini Pak. Tali antara tiang dengan tiang, supaya nanti kalau dia mengantuk dia bisa pegang tali itu untuk tetap berdiri. Nah, saking panjangnya. Dan kalau selesai 4 rakaat istirahat. Itu apa namanya? Boleh dilakukan. Sedikit tambahan bahwa kita sholat duha, Bapak Ibu, sholat duha itu maksimalnya 8, minimalnya 2, tetapi sebaiknya dilakukan 4. Kenapa? Ada hadis berikut ini. Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, "Man shalla arba'an fi awwalin nahari kafaituhu." Barang siapa yang sholat 4 rakaat di awal siang, waktu maksudnya duha, maka aku akan cukupkan kehidupannya di hari itu. Nah, itulah sebabnya kenapa sholat duha itu biasa digunakan orang sebagai dalil bahwa dia adalah sholat untuk mengais rezeki. Karena memang Allah menjaminnya, yang sholat minimal 4 rakaat di awal siang itu Allah jamin rezekinya. Maksudnya kecukupan, dia akan cukup dalam kehidupan nikmat. Ya. Jawabannya, insyaallah. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit tentang pembahasan yang pekan lalu. Pak Ustaz, masih ada kaitannya dengan surah Al-Fatihah yang di ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Dari pendudukan disebutkan pekan lalu harus membedakan Alhamdulillah dengan alamin. Dalam bahasa Indonesia seperti itu kan, kami yang awam ini, khususnya saya biasanya meluruskannya saja seperti yang pertama dengan yang kedua itu. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Karena kalau dari penjelasan itu sebelumnya artinya salah ketika dia disebut A. Bagaimana hukumnya ketika itu berlaku secara terus-menerus sampai sekarang? Karena saya artinya tidak paham ketika saya membaca itu. Dan saya cuma coba mengaitkannya dengan kondisi sekarang Pak Ustaz. Ada kata dari bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, namun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari kita biasa diperdebatkan, yaitu kata insya Allah dengan insya Allah. Ini saya mencoba menunjukkan dengan yang pertama tadi karena ada hubungannya. Menurut Pak Ustaz, yang mana sebenarnya yang benar di situ? Karena kalau menurut saya yang baku adalah dalam bahasa Indonesia insya Allah pakai SY. Karena kalau dalam bahasa Indonesia sekarang sepertinya tidak mengenal lagi SH. Seperti salat, itu salat tidak pakai SH lagi, langsung salat. Begitu pula dengan sab, tidak lagi pakai SH. Musala tidak ada lagi seperti itu. Nah, pandangan Pak Ustaz yang selama ini mengkaji tentang bahasa Arab dan Al-Quran seperti apa? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang huruf-huruf Al-Quran yang disebut dengan huruf hijaiyah, itu memang harus benar pengucapannya, benar hurufnya. Bahkan ulama berijma, bersepakat bahwa huruf itu tidak boleh salah dalam pengucapannya ketika hubungannya dengan membaca Al-Quran, ya, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Bagaimana seandainya ini terjadi terus menerus? Kalau dilakukan terus menerus dengan sengaja, maka tentu dia bisa minimal sholatnya tidak sah. Ya.
kalau dia di dalam sholat. Kalau sengaja dia tidak mau belajar. Tapi kalau dia tidak sengaja dia tahu, maka semua perbuatan, coba kita dengarkan dari sini. Rufi'atil aqlam ala thalatha. Catatan itu terangkat untuk 3 keadaan: anak-anak yang belum balik, majnun, dan orang yang tertidur atau lupa. Ya, jadi dia tetap harus diusahakan untuk belajar. Ya, kalau dia sudah belajar ternyata ada kesulitan secara psikologis atau yang lainnya, misalnya kakek-kakek nenek-nenek yang sudah camuk, itu memang kesulitan itu dimaklumi. Nah sekarang tentang kalau tidak dihubungkan dengan penyebutan misalnya insyaallah atau tulisan insyaallah, itu kembali ke masalah transliterasi. Ya, transliterasi di mana dalam bahasa Inggris kalau dia SH itu bacanya jadi syah, sedangkan bahasa Indonesia shin itu memang tulisannya dulu SY. Maka kalau kita menggunakan transliterasi Indonesia maka harusnya insyaallah pakai SY. Tapi kalau orang Inggris yang menulis maka tentu dia pakai SH. Itu masalah transliterasi. Sekarang kita mengatakan, tapi sekarang itu tidak pakai SH, SY lagi Ustaz. Betul. Tidak pakai SH tapi ada tanda titik di bawahnya. Kalau kita belajar transliterasi yang biasa nulis skripsi sekarang sampai apalagi dia S3 itu beda, itu huruf S biasa itu bunyinya S. Kalau dia titiknya di atas itu soft. Kalau dia titiknya di bawah berarti syah. Ada gitu Pak, dia kolomnya kolom transliterasi. Kalau ini huruf soft maka S titiknya di atas, titiknya di bawah. Begitu juga dengan dot, D, huruf D, nanti titiknya di bawah, ada titiknya di atas. Ada Pak, tanda panjang kan kita bisa menulis kalau panjang itu al-ma'arif. Hurufnya 2, A-nya al-ma'arif. Nah sekarang sudah tidak begitu. Dikasih huruf A ini dikasih garis di atas. Itu memberikan petunjuk bahwa dia panjang. Begitu Pak sekarang. Jadi dia kembali masalah transliterasi. Ada hubungannya dengan belajar huruf-huruf hijaiyah itu harus benar. Ya, sab. Menyebutkan huruf sab itu ada yang dot itu ada yang menyebut minimal satu ini ke arah kanan begini dot. Ada yang dot membentuk blok gitu. Walau bukan pada dalil walau dalil salah itu dia walau dalil ya saya kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kaitannya tadi Ustaz dikata mati antara orang tua dan anak. Iya Pak. Dengan perlakuan seperti itu, kita punya pengalaman di kampung dulu. Kalau kita dikasih makan sama itu dikunyah dulu oleh itu. Betul. Iya. Jadi kita alami seperti itu. Yang kedua adalah insyaallah tadi itu ada yang mencantumkan dua A di belakangnya itu insyaallah. Iya. Insyaallah. Ada double A, ada yang satu A. Iya. Yang ketiga adalah perbedaan antara syukur dengan syakur itu. Terima kasih Ustaz. Baik. Yang pertama itu disebut tentang memberikan tugas itu sebenarnya sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu kalau ada bayi yang baru lahir itu disunnahkan bapaknya atau kakeknya ambil korma di rumah. Di rumah itu korma, baru nanti yang kayak air liur itu dimasukkan ke langit-langitnya, itu namanya takmid. Itu sunnah Nabi. Ya. Biasanya kalau saya tidak perlu orang tua saya, nenek saya, itu bukan bapaknya dulu, dia kasih pak kiai dulu, dia kasih pak kiai.
itu betul. Ya. Yang kedua tentang dia panjang atau pendek, itu misalnya itu tinggal kita belajar saja transliterasinya. Insya Allah atau di Google itu nanti dikembalikan ke transliterasinya. Itu ada rumus-rumusnya sendiri. Dan sedikit tambahannya bahwa Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia itu ada namanya bahasa komunikasi, ada namanya bahasa struktural. Bahasa struktural itu namanya dia memang sudah terstruktur, strukturnya baku ya, ada subjek, objek, predikat. Gitu. Ada maksudnya juga struktur itu dari atas ke bawah. Ada namanya bahasa itu, dan ini banyak yang tidak tahu. Ada bahasa itu namanya bahasa komunikasi. Kalau dalam bahasa namanya bahasa yang didengar. Dia didengar, ya, kedengarannya salah, padahal sudah benar. Misalnya begini, yang dimasak itu masak beras atau masak nasi? Yang dimasak beras, tapi orang akan mengatakan seperti itu masak nasi. Itu kalau didengar salah, tapi itu sudah benar. Itu namanya sudah bahasa komunikasi, itu sudah begitu. Tidak boleh diprotes. Masak nasi, masak beras lah. Memang masak nasi. Memang sudah begitu bahasanya. Ada yang bantah, loh, kalau masak beras jadinya nasi, kalau masak air jadinya apa? Ya air lah. Memang sudah begitu. Saya pernah tegur orang, ditanya, Anda kok ganteng kaya, kok nggak kawin-kawin? Orang itu bilang, ya tergantung yang di atas lah. Semua orang tahu kalau orang bilang tergantung yang di atas, maksudnya Allah, Tuhan. Tapi orang yang patokan, dia bilang yang di atas. Yang di atas kan cuma pelapor. Ini berarti tidak tahu bahasa. Memang orang itu kalau bilang di atas, itu kalau kedengaran salah, tapi memang itu sudah benar. Itu bahasa komunikasi namanya. Memang sudah begitu. Jadi menyebutkan satu kata sama dengan, coba kita bahasa Inggrisnya pulau, island, padahal tulisannya Islam. Bahasa Inggrisnya cukup, enough, padahal tulisannya enough. Itu namanya memang sudah begitu, sudah seperti itu. Jadi dikembalikan. Kayaknya ada yang terakhir. Syukur itu kalau kita belajar bahasa Arab ada namanya tasrif, dia perubahan kata. Jadi syukur asal katanya syakara menjadi syukur, dia menjadi akar kata. Syakara akar katanya, syukur itu menjadi perubahan yang menjadi sifat. Jadi kalau syakara dia kata akar kata, jadi kata kerja, kemudian menjadi syukur, itu artinya jadi kata sifat syukur. Nah, syakur pakai waw itu dalam bahasa Arab namanya siga mubalaghah, yang banyak bersyukur. Dalam bahasa Arab namanya siga mubalaghah, yang banyak bersyukur. Jadi kalau orang bilang Ahmad, maka Ahmad itu artinya yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Mahmud adalah perbuatan yang terpuji. Begitu dia pecah-pecah. Ada namanya pecahan kata. Satu kata dalam bahasa Arab bisa pecah jadi 12. Beda bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu saja. Kursi. Kecuali kalau berubah bahasanya, jadi bahasa Makassar, bahasa terusnya. Tapi bahasa Arab satu kata itu bisa jadi 12. Ya, kata bahasa itu kata bantatibun maktun uktub maktabun kutiba yaktabun. Nanti dia turunnya ke bawah. Ya, sambalu. Jadi sambalu itu sebenarnya bahasa Arab. Sambalu terus ke bawah. Iya Pak, begitu. Iya. Sudah cukup ya? Kita cukupkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima perbuatan baik kita dan semoga menjadi beberapa timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.